Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zakwan Mutakin dengan NIM 0724 1064 dari kelas B. Tujuan saya bikin video ini untuk menjelaskan apa itu peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil. Lanjut, yaitu apa itu geomatika? Geomatika adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, pengelolaan, dan penyajian data geospasial atau informasi yang memiliki referensi lokasi di permukaan bumi. Geomatik menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti geodesi, survei pemetaan, terus fotogrametri, sistem informasi geografis atau SIG, baru penginderaan jauh dan kartografi. Lalu apa itu sistem informasi geografi? Sistem informasi geografi atau SIG adalah teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengelola, dan menampilkan data geografis atau spasial. SIG memungkinkan kita untuk memahami pola, hubungan, dan tren dalam data berbasis lokasi. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan tiga kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Lalu izin menjelaskan apa itu peran di bidang geoteknik. Jadi pekerjaan yang dilakukan ahli geologi, geoteknik, sifat-sifat material, pergerakan tanah dan stabilitas lereng, erosi, banjir, pengeringan, investigasi, seismik, dan sebagainya. Geoteknik adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada perilaku tanah dan bantuan dalam mendukung struktur bangunan. Dalam bidang ini, sistem informasi geografis atau SIG berperan penting dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait kondisi geologi, stabilitas tanah, dan perencanaan proyek infrastruktur. Lalu selanjutnya ada peran di bidang struktur. Yang pertama ada analisis lokasi untuk konstruksi. Lalu yang kedua ada evaluasi dampak lingkungan terhadap struktur. Lalu yang ketiga ada perencanaan dan desain infrastruktur. Yang keempat ada monitoring dan pemeliharaan infrastruktur. Yang kelima ada analisis stabilitas dan keamanan bangunan. Lalu yang keenam ada manajemen, konstruksi, dan logistik. Lalu dalam analisis lokasi untuk konstruksi ini, SIG membantu dalam pemilihan lokasi optimal untuk pembangunan berdasarkan faktor geologi, topografi, dan lingkungan. Digunakan untuk menilai kemiringan tanah, risiko banjir, dan kondisi tanah dasar sebelum pembangunan struktur besar. Lalu yang kedua ada yang evaluasi dampak lingkungan terhadap struktur itu. SIG memungkinkan analisis risiko bencana alam seperti gempa, banjir, dan erosi terhadap bangunan, digunakan untuk memastikan bahwa struktur dirancang sesuai dengan kode perencanaan. Lalu yang ketiga ada perencanaan dan desain infrastruktur, yaitu membantu dalam pemodelan struktur dengan mempertimbangkan data spasial untuk desain yang lebih akurat. SIG dapat digunakan bersama dengan BIM atau Building Information Modeling untuk menciptakan representasi digital dari suatu proyek. Lalu yang keempat ada monitoring dan pemeliharaan infrastruktur. SIG digunakan untuk memantau kondisi jembatan, gedung, dan bendungan dengan data spasial dari sensor atau drone, membantu dalam deteksi dini kerusakan struktur untuk perawatan dan perbaikan yang lebih efisien. Lalu yang kelima ada analisis stabilitas dan keamanan bangunan. SIG dapat mengintegrasikan data seismik dan topografi untuk memastikan stabilitas struktur di daerah rawan gempa, membantu dalam perencanaan struktur tahan gempa dengan analisis distribusi beban dan respon tanah. Lalu yang terakhir ada manajemen konstruksi dan logistik, yaitu SIG digunakan dalam pengelolaan proyek konstruksi termasuk distribusi material dan perencanaan jalur transportasi.
memudahkan pemantauan progres proyek dengan data berbasis lokasi. Lalu lanjut ke peran di bidang transportasi, juga memiliki 6 peran. Yang pertama ada perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Yang kedua ada analisis dan manajemen lalu lintas. Yang ketiga ada pemeliharaan infrastruktur transportasi. Yang keempat ada manajemen transportasi publik. Yang kelima ada manajemen dan keamanan transportasi. Lalu yang keenam ada pengembangan transportasi berkelanjutan. Jadi di dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi itu SIG digunakan untuk menentukan rute terbaik dalam pembangunan jalan, rel kereta api, jalur penerbangan, dan pelabuhan, membantu dalam analisis kepadatan lalu lintas dan perencanaan jalan baru untuk mengurangi kemacetan. Lalu yang kedua, analisis dan manajemen lalu lintas, memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time untuk mengidentifikasi titik kemacetan dan kecelakaan. Digunakan dalam sistem navigasi dan aplikasi peta digital atau seperti Google Maps dan Waze untuk memberikan rute tercepat kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan infrastruktur transportasi. SIG digunakan untuk menganalisis kondisi jalan, jembatan, dan rel kereta guna merencanakan pemeliharaan atau perbaikan. Data dari SIG dapat membantu dan monitoring infrastruktur menggunakan sensor dan citra satelit. Lalu yang keempat ada manajemen transportasi publik, membantu operator transportasi dalam merancang dan mengoptimalkan rute angkutan umum seperti bus dan kereta api. Digunakan untuk menganalisis permintaan penumpang sehingga layanan transportasi dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang kelima ada manajemen dan keamanan transportasi. SIG membantu dalam analisis kecelakaan dengan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan dan menerapkan langkah pencegahan. Digunakan dalam manajemen lalu lintas darurat seperti pengalihan rute saat terjadi bencana atau kecelakaan besar. Lalu yang terakhir ada pengembangan transportasi berkelanjutan. SIG digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari pembangunan jalan, rel, atau bandara baru, membantu dalam perencanaan jalur sepeda, trotoar, dan transportasi hijau untuk mengurangi emisi karbon. Lalu lanjut di peran di bidang hidroteknik, juga memiliki 6 peran. Yang pertama ada pemetaan dan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua ada perencanaan dan desain infrastruktur air. Yang ketiga ada analisis risiko dan mitigasi bencana air. Yang keempat ada monitoring perubahan hidrologi. Yang kelima ada optimasi jaringan irigasi dan drainase. Dan keenam dukungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Menjelaskan yang pertama yaitu pemetaan dan pengelolaan sumber daya air. SIG membantu dalam pemetaan daerah aliran sungai atau disingkat DAS untuk memahami distribusi air. Digunakan untuk monitoring kualitas air termasuk pencemaran sungai, danau, atau waduk. Lalu lanjut ke peran yang kedua yaitu perencanaan dan desain infrastruktur air. Membantu dalam pemilihan lokasi optimal untuk bendungan, kanal, dan jaringan irigasi. Digunakan untuk menganalisis kebutuhan infrastruktur, drainase, guna mencegah banjir. Lalu peran yang ketiga ada analisis risiko dan mitigasi bencana air. SIG digunakan untuk menganalisis risiko banjir, erosi, dan kekeringan, memudahkan dalam perencanaan tanggul dan sistem perlindungan pantai untuk mengurangi dampak banjir dan abrasi. Lalu yang keempat, peran tersebut yaitu monitoring dan perubahan hidrologi dengan menggunakan penginderaan jauh atau remote sensing. SIG membantu dalam memantau perubahan garis pantai, ketinggian air, sungai, dan kondisi waduk. Digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi. Lalu yang kelima ada optimasi jaringan irigasi dan drainase, yaitu membantu dalam perencanaan saluran irigasi yang efisien untuk pertanian dan pengelolaan air limbah.
digunakan untuk menganalisis efektivitas sistem drainase dalam mengurangi genangan air di perkotaan. Lalu masuk ke peran yang terakhir, yaitu dukungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. SIG digunakan untuk menganalisis potensi energi hidro berdasarkan data topografi dan debit air sungai, membantu dalam perencanaan lokasi pembangunan PLTA yang optimal. Lalu lanjut ke peran di bidang ilmu beton dan material, yaitu memiliki 5 peran. Yang pertama ada pemetaan sumber daya material konstruksi, yang kedua ada analisis kualitas material berdasarkan lokasi, yang ketiga ada pemantauan dampak lingkungan dari produksi material, yang keempat ada perencanaan dan pemilihan material untuk infrastruktur, yang kelima ada monitoring dan pemeliharaan infrastruktur berbahan beton. Masuk penjelasan ke peran yang pertama, yaitu pemetaan sumber daya material konstruksi. S3 membantu dalam identifikasi dan pemetaan lokasi sumber material seperti pasir, batu, dan semen. Digunakan dalam analisis jarak transportasi bahan bangunan untuk efisiensi biaya dan waktu. Lalu lanjut ke peran yang kedua, analisis kualitas material berdasarkan lokasi. S3 memungkinkan pemantauan kualitas bahan bangunan berdasarkan faktor geologi dan lingkungan, digunakan untuk menentukan jenis beton dan campuran material yang sesuai untuk kondisi geografis tertentu. Lalu masuk ke peran yang ketiga, yaitu pemantauan dampak lingkungan dari produksi material, membantu dalam analisis dampak tambang batu, pasir, dan semen terhadap lingkungan sekitar, digunakan untuk merancang proses produksi beton ramah lingkungan, termasuk beton daur ulang dan material hijau. Perencanaan dan pemilihan material untuk infrastruktur. Poin yang keempat, SIG digunakan untuk menyesuaikan pemilihan material berdasarkan kondisi tanah, iklim, dan beban struktural. Membantu dalam analisis ketahanan material terhadap cuaca ekstrim, korosi, dan gempa. Lalu peran yang kelima, yaitu monitoring dan pemeliharaan infrastruktur berbahan beton. SIG digunakan untuk memantau kondisi struktur beton seperti jembatan, gedung, dan jalan raya guna mendeteksi kerusakan dini. Data dari sensor dan citra satelit dapat digunakan untuk analisis retakan, erosi, atau degradasi material. Lalu lanjut ke peran di bidang manajemen konstruksi. Yang pertama ada perencanaan dan pemilihan lokasi proyek. Yang kedua ada pemantauan proyek secara real time. Yang ketiga ada manajemen, logistik, dan sumber daya. Yang keempat ada analisis risiko dan keamanan konstruksi. Yang kelima ada pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam ada optimasi jadwal konstruksi. Lanjut ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada perencanaan dan pemilihan lokasi proyek. SIG membantu dalam analisis lokasi optimal untuk proyek konstruksi berdasarkan topografi, kondisi tanah, aksesibilitas, dan faktor lingkungan. Digunakan untuk menilai risiko bencana alam seperti gempa, banjir, dan tanah longsor sebelum pembangunan dimulai. Lalu yang kedua ada pemantauan proyek secara real time. Dengan integrasi drone dan sensor, SIG memungkinkan pemantauan kemajuan proyek secara akurat, membantu dalam deteksi dini keterlambatan atau masalah teknis dengan membandingkan rencana kerja dengan kondisi di lapangan. Lalu masuk ke peran yang ketiga, yaitu manajemen logistik dan sumber daya. SIG digunakan untuk mengoptimalkan jalur transportasi bahan bangunan guna mengurangi biaya dan waktu pengiriman, membantu dalam pengelolaan gudang material dan memetakan lokasi penyimpanan dan kebutuhan proyek. Lalu peran yang keempat, analisis risiko dan keamanan konstruksi, membantu dalam identifikasi area kerja berisiko tinggi agar langkah-langkah keselamatan dapat diterapkan, digunakan untuk merancang jalur evakuasi dan akses darurat bagi pekerja di lokasi proyek. Lalu peran yang kelima ada pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi SIG digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan proyek seperti perubahan aliran air, polusi udara, dan penggunaan lahan. Membantu dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan manajemen limbah konstruksi. Lalu masuk ke alat pengukuran. Yang pertama ada water pass, theodolit, total station, prisma ukur, rambu ukur, kaki statif, GPS geodetik, dan nyalon. Jadi alat yang pertama yaitu water pass, gunanya untuk mengukur dan menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata
baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Lalu yang kedua ada theodolit. Jadi theodolit adalah alat ukur yang sederhana dan termasuk dalam kategori alat optik yang berfungsi untuk menentukan ketinggian tanah. Ini dilakukan dengan menggunakan sudut tegak atau vertikal dan sudut mendatar atau horizontal. Selain itu, alat ukur tanah ini juga dapat dijelaskan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tinggi tanah baik dalam sudut mendatar maupun sudut tegak. Lalu alat yang ketiga itu ada total station. Jadi pengertian total station adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan theodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau electronic distance meter atau EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Selain untuk mengukur jarak dan kemiringan, total station juga bisa digunakan untuk mengukur sudut dan koordinat yang sudah diketahui nilainya. Lalu lanjut ke alat yang keempat, yaitu ada prisma ukur. Alat prisma ukur adalah perangkat yang digunakan dalam survei dan pemetaan untuk membantu pengukuran survei, pengukuran jarak secara optik dengan menggunakan pantulan sinar. Prisma ukur biasa dipasangkan dengan instrumen seperti total station atau theodolit. Lalu lanjut ke alat yang kelima, yaitu ada rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Mistar ini memiliki panjang 3 atau 4 bahkan ada 5 meter. Lalu lanjut ke alat yang keenam, yaitu ada kaki statif. Jadi fungsi utama dari statif laboratorium ini adalah sebagai penyangga atau tempat untuk meletakkan berbagai macam alat laboratorium. Dengan menggunakan statif laboratorium, alat-alat tersebut dapat diletakkan pada posisi yang tepat dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan percobaan atau pengamatan. Contoh penerapan fungsi ini adalah saat menggunakan buret, di mana buret dapat diletakkan pada statif agar posisi buret tetap stabil dan tidak mudah jatuh. Lalu alat yang ketujuh, yaitu ada GPS geodetik. GPS geodetik adalah teknologi penentuan posisi yang dirancang khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Berbeda dengan GPS yang biasa yang mengandalkan sinyal dari beberapa satelit, GPS geodetik menggunakan teknik-teknik khusus dan perangkat keras yang lebih canggih untuk menghasilkan data posisi yang lebih terpercaya. Lalu ada alat yang terakhir, yaitu ada yalon. Yalon adalah suatu peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemetaan atau pengukuran tanah untuk menentukan titik-titik ukur di lapangan. Alat ini biasanya berbentuk tongkat atau patok yang berfungsi sebagai tanda atau titik referensi dalam proses pengukuran tanah dan pemetaan. Lalu yang terakhir yaitu ada kontur. Garis kontur adalah garis pada peta topografi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di atas permukaan laut. Garis ini digunakan untuk menggambarkan bentuk dan ketinggian permukaan tanah seperti gunung, lembah, dan daratan. Mungkin sekian penjelasan tentang peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.